Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Globalisasi dan Kerjasama Antar Bangsa. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya Silvi Afriyanti, NIM 218000097. Yang kedua, Renanta Nanda R, NIM 218000103. Yang ketiga, Zahira Mazia R, NIM 218000235. Yang keempat, Ainun Nabila, NIM 218000248. Slide selanjutnya, Mbak. Materi yang kita bahas pertama adalah globalisasi. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang artinya universal. Globalisasi adalah sebagai suatu proses menjadikan sesuatu sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Slide selanjutnya. Globalisasi menurut pendapat para ahli. Yang pertama, Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang. Yang kedua, Immanuel Richer, globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang ketiga, menurut Thomas L. Friedman, globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas. Sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Slide selanjutnya, Mbak. Globalisasi berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Menurut pendapat Kresna, faktor pendukung utama dalam globalisasi adalah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi begitu cepat, sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Renanta Nanda. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, perkembangan barang-barang. Yang ketiga, pasar dan produksi ekonomi negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Yang keempat, sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Yang kelima, peningkatan interaksi kulturasi melalui perkembangan media massa. Yang keenam, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Pengaruh globalisasi. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi disebut juga globalisasi kapitalisme yang didukung oleh liberalisme ekonomi atau kapitalisme pasar bebas. Yang kedua, bidang sosial budaya.
Globalisasi mengubah bentuk kehidupan keseharian kita secara mendasar, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan globalisasi masuk di kehidupan pribadi kita, rumah, dan masyarakat. Yang ketiga, bidang politik. Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, rakyat menjadi penentu utama jalannya negara kita. Yang keempat, dalam bidang kehidupan sehari-hari. Karena adanya globalisasi, konflik sosial sering bermunculan dikarenakan takut tertinggal. Mereka memikirkan diri sendiri tanpa orang lain. Yang kedua, memang karena hukum di Indonesia bisa dijual beli, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa bebas. Sedangkan rakyat kecil pasti merasakan jeruji penjara. Pejabat-pejabat sekarang ingin berebut kekuasaan karena di era global ini mereka tidak ingin tertinggal atau terjajah dengan cara tidak baik. Slide selanjutnya. Macam-macam globalisasi. Yang pertama, globalisasi perekonomian adalah suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Yang kedua, globalisasi kebudayaan, yaitu kebudayaan dapat diartikan nilai-nilai valus yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal, baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Slide selanjutnya dibacakan oleh Mbak Zahira. Kerjasama antar bangsa. Kerjasama merupakan pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama dengan tujuan pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan. Wujud kerjasama bisa bersifat individu, kelompok, organisasi, bangsa, ataupun negara untuk mencapai tujuan bersama yang telah sesuai dan disepakati. Slide selanjutnya, Mbak. Terciptanya perdamaian adalah wujud kerjasama yang harus dipertahankan. Hal ini tidak dapat diterbantahkan bahwa suatu bangsa atau negara sulit untuk berdiri sendiri ataupun hidup sendiri tanpa bantuan dari bangsa lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya, setiap negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain agar tujuan nasionalnya dapat terpenuhi. Dengan kata lain, negara melakukan kerjasama untuk memudahkan program kerja yang saling menguntungkan. Slide selanjutnya, Mbak. Bentuk kerjasama internasional bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Yang kedua, multilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi antar beberapa negara. Yang ketiga, regional adalah bentuk kerjasama ekonomi dari negara-negara kawasan daerah tertentu bertujuan untuk menjamin kepentingan ekonomi negara-negara satu kawasan. Yang keempat, antarregional adalah bentuk kerjasama ekonomi antar regional yang satu dengan regional yang lainnya. Yang kelima, internasional adalah bentuk kerjasama ekonomi yang mencakup banyak negara dan bernaung di bawah bendera PBB. Kerjasama ini bertujuan saling membantu di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Selanjutnya ada prinsip kerjasama internasional. 1. Tidak mencampuri urusan pribadi negara lain. Kalau di ASEAN sendiri menerapkan prinsip tidak mengintervensi masalah dalam negara anggota. Walaupun prinsip ini banyak yang menentang, tapi dengan diterapkannya prinsip ini, ASEAN bekerja sesuai tujuannya, karena ASEAN dibangun untuk menciptakan stabilitas. 2. Guna mewujudkan tatanan dunia baru. Mengapa? Karena pernyataan tersebut adalah faktor internal pendorong hubungan internasional. 3. Berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Apa itu? Yaitu kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil dalam melakukan hubungan, organisasi, dan subyek hukum internasional dalam rangka menghadapi masalah internasional untuk mencapai tujuan nasional. 4. Saling menguntungkan.
namanya juga kerjasama kan, jadi keuntungan satu sama lain itu harus sama, harus balance. Selanjutnya ditujukan untuk kepentingan nasional. Contohnya Indonesia. Jika diperhatikan, contohnya dalam negara Indonesia sendiri. Jika diperhatikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya telah disebutkan tujuan politik luar negeri Indonesia. Adapun uraiannya adalah satu, Indonesia mengupayakan agar setiap manusia di muka bumi bergaul dengan damai antara satu dengan yang lainnya, menghormati hak asasi manusia, dan juga menghormati kedaulatan negara masing-masing. Dua, Indonesia menghendaki pergaulan internasional tertib tanpa pertikaian, perang, atau penjajahan oleh suatu bangsa kepada bangsa lain. Itu adalah salah dua dari sekian contoh tujuan politik Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan kerjasama internasional. Satu, mempererat hubungan persahabatan. Dua, menciptakan perdamaian dunia. Tiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Empat, melengkapi kebutuhan negara. Ya. Terakhir ada manfaat kerjasama internasional. Di antaranya, satu, bidang ideologi. Manfaatnya yaitu sebagai benteng bagi bangsa terhadap ideologi negara asing yang berdampak negatif. Lalu ada dapat mengetahui bentuk negara lain, menumbuhkan semangat menjaga ideologi bangsa sendiri. Dua, ada bidang politik. Pemerintah dapat membangun reputasi internasional yang baik. Pemerintah mampu mendorong bantuan hukum bagi warga negara di luar negeri. Pemerintah dapat membangun kerjasama regional dan internasional dengan negara lain. Tiga, bidang sosial budaya. A. Dapat memperkenalkan budaya kebelahan dunia. B. Menambah wawasan terhadap budaya asing. C. Menambah devisa negara. D. Memudahkan Indonesia untuk fokus terhadap budaya dunia. 4. Ada bidang pertahanan dan keamanan. A. Meningkatkan dan menjaga integrasi nasional. B. Terciptanya stabilitas dalam negara. C. Menunjang sistem keamanan bangsa dan negara. 5. Ada bidang pendidikan. A. Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan meningkatkan daya saing internasional. B. Memberikan penawaran beasiswa pendidikan untuk belajar di luar negeri. C. Memperkenalkan kebudayaan sesama negara melalui pertukaran pelajar. Ya. Terima kasih. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, silakan raise hand. Setelah itu on mic. Terima kasih. Iya, Mas Bagas, boleh untuk bertanya. Kenalkan, nama saya Bagas Satria Badalu dengan NIM 218000048. Saya izin bertanya, mengapa di dunia perusahaan itu dibutuhkan kerjasama antar perusahaan? Terima kasih. Sama-sama. Untuk Mbak Rahma, silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Rahma Wahyu Triandayani dengan NIM 218000156. Saya izin bertanya, apakah Indonesia pada saat ini melakukan kerjasama internasional? Berikan contoh kerjasama internasional yang sedang berjalan di Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Rizky, silahkan.
Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Yundias dengan NIM 218000034. Pertanyaan saya adalah, mengapa dalam memajukan perekonomian, Indonesia harus selalu bekerja sama dengan negara lain? Terima kasih. Sama-sama. Mas Alvan, silakan. Ya, nama saya Abdul Panasari dengan nomor induk mahasiswa 218000154. Pertanyaan saya, aspek apa sajakah yang tidak dipengaruhi oleh globalisasi dan apa penyebabnya? Apabila tidak ada, apa penyebabnya juga? Terima kasih. Sama-sama. Mbak Lala, Perkenalkan, Mbak Lala. nama saya Rizkyatul Mukalala dengan NIM 218000190. Saya ingin bertanya, apa aspek globalisasi menurut Malcolm Waters? Terima kasih. Sama-sama. Di sini saya untuk Mbak Alia, silakan. Mbak Nurul Alia. Mbak Nurul Alia, boleh silakan bertanya. Baik, saya akan bertanya, mengapa globalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara? Mbak Nim sama namanya. Iya, maaf. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia Latifah dengan NIM 218000050. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rahma. Pertanyaannya, apakah Indonesia pada saat ini melakukan kerjasama internasional? Berikan kerjasama internasional Indonesia yang sedang berjalan di Indonesia. Begitu ya, Mbak, pertanyaannya. Iya, Mbak. Ya, jawabannya, ya saat ini di Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa negara, misalnya negara di ASEAN. Contoh kerjasama Indonesia yang sedang berjalan dengan negara ASEAN adalah untuk bidang ekonomi, yaitu melakukan kegiatan ekspor-impor untuk memenuhi kebutuhan pokok negara masing-masing. Yang kedua, mempromosikan produk bisnis sesama anggota. Yang bidang kedua yaitu sosial budaya, yaitu pertukaran pelajar, penanggulangan bencana alam kepada negara yang terkena bencana alam. Untuk bidang militer yaitu mengadakan latihan militer bersama antar negara ASEAN. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Pertanyaannya, mengapa globalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara? Jelaskan. Benar begitu, Mbak? Iya, benar, Mbak. Globalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dikarenakan globalisasi mengakibatkan suatu negara
mau tidak mau harus melakukan kerjasama dengan negara lain, terutama dalam hal perekonomian, seperti investasi ataupun perdagangan bebas. Apakah bisa diterima, Mbak? Iya, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Risti. Mengapa dalam memajukan perekonomian, Indonesia harus selalu bekerja sama dengan negara lain? Benar begitu, Mbak? Iya, benar. Karena dalam setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri, misalnya dalam hubungan pertanian. Karena faktor cuaca, hasil pertanian di Indonesia kurang maksimal, lalu Indonesia meminta bantuan negara lain untuk mengimpor beras. Apakah bisa diterima, Mbak? Bisa, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lala. Apa aspek globalisasi menurut Malcolm Waters? Benar begitu, Mbak, pertanyaannya? Iya, Mbak. Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang. Apakah bisa diterima, Mbak? Iya, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagas. Kenapa di dunia perusahaan dibutuhkan kerjasama? Karena agar ada peningkatan rasio untuk mencapai suatu keuntungan dan meningkatkan kesatuan dan persatuan. Sebenarnya nggak cuma di perusahaan ya dibutuhkan kerjasama itu. Di kehidupan sehari-hari pun, soalnya manfaatnya banyak memang. Pekerjaan bisa menjadi lebih cepat selesai. Terus pekerjaan bisa menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama, membina persahabatan dan persaudaraan, bisa berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Gimana Mas Bagas, bisa diterima? Oke, Mbak, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Alvan. Aspek apa sajakah yang tidak dipengaruhi oleh globalisasi dan apa penyebabnya? Apabila tidak ada, apa penyebabnya? Sebelumnya, di Indonesia ada dua aspek. Satu, aspek alamiah. Aspek alamiah itu apa? Aspek yang harus dipenuhi oleh suatu negara di saat negara tersebut mulai. Terus, aspek ini juga disebut aspek trigatra, artinya tiap negara memiliki kadar aspek yang berbeda-beda. Dua, ada aspek sosial. Aspek sosial itu apa? Aspek sosial adalah meliputi segala hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam dan sekitarnya. Terus contohnya apa? Kalau aspek alamiah, contohnya geografi, kependudukan, sumber daya alam. Kalau dari aspek sosial ada contoh tradisi, adat, kelompok, masyarakat. Jadi pertanyaannya kan aspek yang tidak dipengaruhi, yaitu ada dua tadi, aspek alamiah dan aspek sosial. Karena ya memang berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Terus pertanyaan selanjutnya kan, apabila tidak ada, apa penyebabnya? Tidak ada penyebabnya karena memang tidak ada aspek yang dipengaruhi oleh globalisasi semua. Gitu. Aduh, punten Mas Alvan game bulat. Gimana Mas Alvan, bisa Ya, nggak diterima? apa-apa. Ya, bisa diterima. Terima kasih Mas Alvan atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.